saya Eva Kusumawardani dengan NIM 14014210141. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah umum bimbingan dan konseling. Dalam tayangan ini saya akan menjelaskan 4 subtopik. Yang pertama, urgensi BK, kemudian kedudukan BK, tugas guru dalam BK, dan juga pendampingan bimbingan konseling kepada siswa. Yang pertama, mengenai urgensi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling atau yang sering kita sebut dengan BK ini memang memiliki peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Nah, peran BK ini sangat penting karena dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia tentunya. Nah, karena BK atau bimbingan dan konseling ini bisa membantu mencari solusi atas segala permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan. Nah, apa saja sih urgensi bimbingan dan konseling? Nah, BK ini mampu membantu peserta didik untuk menemukan potensi dalam dirinya melalui bakat dan juga minatnya. Kemudian BK ini juga memberikan arahan-arahan kepada peserta didik yang nantinya tertuju pada perbaikan moral peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir adalah BK ini memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengkonsultasikan segala sesuatu yang menjadi permasalahan atau problematika mereka, baik permasalahan akademis maupun non-akademis. Yang kedua adalah mengenai kedudukan BK. Jadi kedudukan BK ini juga sangat penting dalam dunia pendidikan, di mana sebenarnya fungsi sekolah dan juga lembaga pendidikan dalam hal ini adalah lembaga pendidikan formal sebenarnya tidak hanya membekali para siswanya dengan setumpuk ilmu pengetahuan saja, tetapi mempersiapkan atau mengarahkan peserta didik untuk memenuhi tuntutan perkembangan, perubahan, serta kemajuan yang terjadi di masyarakat. Jadi pada intinya adalah BK ini sebagai wadah atau lembaga yang digunakan untuk menampung dan juga menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik yang tidak dapat diselesaikan atau ditampung oleh para pendidik. Nah, terdapat 3 wilayah atau bidang penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang pertama, wilayah atau bidang manajemen dan kepemimpinan. Yang kedua, wilayah atau bidang pembelajaran yang mendidik. Dan yang ketiga adalah wilayah atau bidang bimbingan dan konseling. Nah, dalam bidang ini, BK ini memiliki berbagai fungsi dan juga kegiatan yang mengacu pada pelayanan kepada peserta didik secara individual. Hal ini ditujukan agar peserta didik ini mampu berkembang sesuai dengan bakatnya, minat, kemudian potensi dan juga tahap perkembangan pada peserta didik itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tugas guru dalam bimbingan dan konseling. Ini sangat menarik karena terdapat berbagai peran, tugas, kemudian tanggung jawab dan juga kewenangan guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, guru ini membantu memasyarakatkan layanan BK kepada siswa. Kemudian guru juga membantu konselor untuk mengidentifikasi siswa yang sepertinya memerlukan atau membutuhkan layanan BK. Kemudian mengumpulkan data-data siswa tersebut. Setelah data-data sudah terkumpul, kemudian guru mengalihtangankan siswa tersebut yang memerlukan layanan BK tersebut kepada konselor. Kemudian tugas atau peran dari guru yang keempat adalah menerima siswa dari alih tangan konselor bagi siswa-siswa yang sepertinya membutuhkan pelayanan pengajaran khusus atau latihan khusus seperti program atau latihan pengajaran perbaikan ataupun program pengayaan. Kemudian yang kelima adalah guru juga membantu mengembangkan suasana kelas agar tercipta hubungan yang interaktif antara guru dengan siswa, kemudian siswa dengan siswa yang tujuannya untuk menunjang pelaksanaan
dari layanan BK itu sendiri. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan juga kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan BK untuk mendapatkan atau untuk mengikuti program atau kegiatan atau pelayanan BK di sekolah. Dan yang terakhir adalah penanganan bimbingan dan konseling kepada siswa. Nah, para peserta didik tentunya mengalami berbagai permasalahan, contohnya permasalahan pemilihan spesialisasi, pemilihan program, masalah belajar, masalah penyesuaian diri, masalah pribadi, masalah sosial, dan juga sebagainya yang membutuhkan pelayanan atau penanganan khusus dari keseluruhan sistem pendidikan formal. Bimbingan dan konseling dalam sekolah ini mendampingi siswa dalam berbagai hal. Yang pertama, dalam perkembangan belajar di sekolah atau perkembangan akademisnya. Kemudian mengenal diri sendiri dan mengerti kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi mereka, bagi peserta didik, baik sekarang maupun kelak. Dan yang ketiga adalah untuk menentukan cita-cita dan juga tujuan dalam hidup peserta didik, serta menyusun rencana yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dan yang keempat adalah mengatasi berbagai permasalahan dari peserta didik yang termasuk dalam masalah-masalah pribadi yang dapat mengganggu belajar di sekolah dan juga terlalu mempersukar hubungan dengan orang lain. Jadi pada intinya BK itu mendampingi dalam berbagai hal, meliputi potensi, bakat, minat dari peserta didik dan juga untuk perbaikan moral peserta didik itu sendiri. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.